Shalom madi hamuna amanami inanami saluhut na ruas ni huriata huria HKBP Mahanaim tapasada marohata lao madohoti acara pertangyangan keluarga na pinatupan ni huriata HKBP Mahanaim Resort Mahanaim Distrik 20 Kepri. Doho topik berhikmat dalam Yesus. Tapuji matuhata marede mahita bukwede nomor 22 ayat sada sahatu ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni to di parbadian atu mapalangi doh tanoon, amen. Sono doh hata ni Tuhan Jehovah, manangise nama melehon hamuliateon, ido napasangap au jalan nama bahid dalan, asa hupatu duho tiba na hatu au ni debata, haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hupangido hami tuho say leho mato dim na badia itu bagasan rohanami say paya di bagasan hami asini roham dohot hati goran na pinatupan anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami say ramoti hami di hamamasa ni pangujunan pargugoy mahami mangulahon lomo ni roham asalam marlas ni roha hami mida denggan ni pabahenammu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Taparade ma Alkitab tajaha ma epistel di pertangyangat ta di bagasa borngenon sian Markus welu ayat 31 saha rodi 32 tajaha ma di bagasan bahasa Indonesia secara responsoria. Songonon ma hatan itu hatta. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita sama-sama membaca ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari demahita sian bukuet de nomor 30 ayat 1 1 ayat 2. Martang yang mahita debata Jehovah amanami gok puji-puji di pasahat nasarohanami Tuhan di bagasan boranginon dilihokotiki dihami lau marparsauran dohot hata marhiti-hiti pertangyangan keluarga na pinatupan ni horiami alani Tuhan ukap roha pikiran ng ati-ati nami asatung tau hami pasahatun ngulu nami lau tumangihon hatam di bagasan Korea anakmu Tuhan Yesus Kristus pinuji maguarmu. Amen. Tajahama jami tata di pertangyangan keluarga di Boranginon imana tersurat di poda sada ayat 20 sia sahat ro di ayat 30 tolu di bahasa Indonesia Amsal 1 ayat 23 sampai dengan ayat 29 sampai dengan ayat 33. Tajahama di bagasan bahasa Indonesia songonon ma hatan itu hatta. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh
keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, peribahasa orang Batak mengatakan ijuk di para-para hotang di perlabian, nabisuk na punahata na oto tupang gadisan. Hal ini menunjukkan bahwa orang Batak dulu selalu berlomba untuk mencari ilmu dan pengetahuan supaya tidak tertinggal dalam kebodohan dan akhirnya akan menjadi korban dari keganasan dunia. Perjuangan para orang tua Batak mampu menghantarkan anak-anaknya menjadi seorang yang berhasil kelak. Itu terbukti dari perkataan orang Batak yang mengatakan, anak kokido hamorau diau. Apapun tantangan yang dihadapi para orang tua, pastinya hal itu tidak mampu menghambat semangat dan cita-cita mereka untuk memajukan hidup anak-anaknya. Bagaimana dengan waktu sekarang ini? Firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat. Berarti umat Tuhan harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya, supaya Dia yang memimpin umatnya dalam memperoleh hikmat tersebut. Apakah perbedaan hikmat dari Tuhan dengan hikmat manusia? Hikmat manusia berasal dari kepandaian atau kebijaksanaan manusia itu sendiri. Manusia bisa saja salah, sehingga hikmat manusia terkadang bisa membuat manusia berbuat kesalahan. Hikmat dari Tuhan berasal dari Tuhan yang maha benar. Dialah sumber kebenaran, sehingga jika kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita akan hidup berdasarkan kebenaran sejati. Ketika hikmat Tuhan berdiam dalam diri manusia, maka manusia itu dimampukan untuk menyelesaikan perkara apapun dengan adil dan benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, I.L. Nomensen, seorang rasul orang Batak yang menyebarkan Injil di tanah Batak dengan melakukan misinya, yaitu mendirikan sekolah sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak suku Batak. Menyebarkan Injil dengan membangun sumber daya manusia melalui pendidikan, mampu membawa orang Batak keluar dari kegelapan dan kebodohan, sehingga orang Batak mampu memerdekakan diri dari penjajahan, dari kebodohan, dan juga dari keterbelakangan hidup sosial dan ekonomi oleh karena firman Tuhan yang diimaninya. Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya, pengetahuan merupakan pemberian Tuhan kepada orang yang mau menerima ajaran dan didikannya. Dan juga diberikan kepada orang yang percaya, yang setia, dan yang tunduk hanya kepadanya. Tetapi orang bodoh tidak peduli dengan hidup yang dijalaninya dan selalu menolak setiap ajaran dan didikan Allah dalam kehidupannya. Pengetahuan diidentikan dengan informasi yang tepat, sedangkan hikmat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan informasi yang tepat itu pada waktu dan cara yang tepat. Hikmat berawal dari kemampuan untuk melihat dan mendengar,
Hikmat tidak diperoleh dari kekayaan atau kecerdasan, tetapi hikmat didapatkan dari takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan, yang setiap langkah yang diambilnya merupakan hasil tuntunan Tuhan, dan Tuhan tidak membiarkannya tersesat. Orang yang bijak adalah orang yang tahu diri, orang yang menyadari keterbatasannya. Itu sebabnya ia bersedia menerima didikan baik dari Tuhan maupun sesamanya. Sebaliknya, orang bodoh adalah orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak menyadari keterbatasannya dan menganggap dirinya mengetahui segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sering dilakukan manusia dalam keadaan terdesak atau berada dalam situasi sulit. Itu merupakan rahasia umum. Begitu tertimpa masalah berat dan menemui jalan buntu, kita menghampiri Tuhan dengan ratapan dan linangan air mata. Pastinya kita rela berdoa semalaman dan rajin beribadah dengan harapan Tuhan mendengar jeritan kita dan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Namun, begitu masalahnya teratasi, sakit penyakitnya disembuhkan, ekonomi keluarga dipulihkan, segala sesuatunya kembali berjalan baik dan normal, maka mereka tidak lagi gigih mencari Tuhan. Semangat kita mencari Tuhan perlahan redup, dan roh Tuhan pun semangat kita mencari Tuhan perlahan redup, dan roh pun tidak lagi menyala-nyala bagi Tuhan. Ibadah kembali dilakukan dengan asal-asalan dan dilakukan hanya sebatas rutinitas belaka. Tentu saja apa yang kita tabur itulah yang tumbuh. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Tuhan selalu mengingatkan umatnya supaya hidup di jalan kebenaran. Tuhan yang selalu mendekatkan dirinya kepada manusia, tetapi manusia itu menjauh dan menolak nasihatnya, sehingga hidupnya akan celaka, menderita, mengalami kesukaran dan kesulitan hidup. Sekalipun mereka memanggil nama Tuhan, maka Tuhan tidak akan memperdulikannya. Ketika mereka yang menolak nasihat Tuhan ingin mencari ketenangan hidup, mereka tidak akan mendapatkannya kalau mereka tidak bertobat. Tetapi hidup takut akan Tuhan akan mendapatkan hikmat dan pengetahuan, juga hidup dalam penyertaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, peribahasa orang Batak mengatakan, tinalik bulung si hupi, pinar saung bulung siala. Unang sumol sol dipudi, aidada si paingot nasuada. Nas ini mengingatkan kita untuk mencintai dan menghargai didikan dan pengajaran dari Tuhan, supaya hidup kita dimampukan menyatakan kebenaran. Pakai waktumu untuk belajar, dan selalu belajar tentang kebenaran dan hidup. Lebih baik banyak mendengar daripada berkata-kata, karena barang siapa yang mau mendengarkan Tuhan, ia akan tinggal dengan aman bersama Tuhan.
terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Dengarkan nasihat Tuhan dan lakukanlah, maka kamu akan hidup berbahagia serta berhikmat di dalam Yesus. Amin. Mau lihat tema Tuhan dihatam na paingotok kami asa huarga ho kami Tuhan pangajarion na pinatupam dinggulu nami di pamisangyomu di sipaingokmu asa hutangi ho kami hupeop kami jalah ulah ho kami Tuhan asa jupak kami hasonangan marparsaurat dohot ho nang dongan nami jolom mape pargugoi masaluhuna ruas ni huriam asa marhite-hite hikmat nasyako mampu nasida pajong jokon hati goran makatahon hasitongan mangulahon aka ulau nadinggan nahobar tulomon ni roham. Homa Tuhan nama dongani hami mangulahon lomon ni roham dingolus siganupari asa marsangak maho di tonga-tonga ni portibion jalaho Tuhan na mga lehon agkalas ni roha itonga-tonga ni ruasmu asa mardami sonang jala marlas ni roha na side lau mamuji pasangapong guarmu na marmuliay buanon nami Tuhan negara namion na toktong dope mga dope sore mago kope sa pulusia pargogoy masaluhu na pamareta nami siya tingkat pusat sahat tu desa naksongoni masyarakat saluhu na asarap majagahon majamoton ngulu na marhahi pason menaati protokol kesehatan sesuai dohot anjuran ni pamaretta nami marhiti Tuhan tarida mahami ruasmu na olo tumangihok ko jala na mangulahon lomo ni roham pinuji magwarmu di bagasan o bason hatamima nagabi ojahan nami dinalaw madala ni ari-arin ngul nami siganu pare marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus pinuji maho sadarion rodi saling-lilingna amen. Tapuji Tuhan tamarede hita buku de nomor 710 ayat sada diuduti ma tangiang pangodianon. Tapuji Tuhan tamarede hita buku de nomor 587 ayat sada dohot udutna laus tapasaha ma peliata tutu hatta.
tapasahak ma peliata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ane debata amanami na di banua gijang hodo haroron ni salu sinehon-lehon na dingga dohot nasaw libasan na mauliutus. Upasahat hami masya na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jela ramoti. Asa hu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon haraja mu itong atongan ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asa lam hutad dahami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hay madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita madok ditangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang sa pinarbadia maguarmu sa Roma harajaunmu. Sa isaw malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darun hanguluan siya pari. Sa madusa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togi hontu pangujunan, balua mahami sian pangago, ay horna puna harajaun, dohot hagogoon, rodi hasangapon saling nilingna. Amen. Asin ni rohan itu hata Jesus Kristus, dohot holong ni rohan de bata ama, dohot parsauran itu di perbadia ma, natoktong madongan hita saluhuna. Amen.